kami dari kelompok TI 68. Perkenalkan, nama saya Fatima Trafi. Perkenalkan, nama saya Haya Jauhara. Kelompok saya akan menjelaskan dampak beban kerja terhadap kesehatan fisik dan mental. Pendahuluan. Pada tahun 2020, dunia dilanda wabah penyakit COVID-19. Penyakit ini adalah penyakit tipe baru dengan gejala awal demam, sesak napas, dan batuk. Karena banyak penyebab virus COVID-19 yang sudah sangat meningkat, maka World Health Organization menetapkan status global emergency pada 11 Februari 2020. Menurut dari WHO, angka kejadian terkonfirmasi positif COVID-19 dari data per tanggal 21 Januari 2021 mencapai 95.612.831, khusus dengan meninggal mencapai 2.066.176. Sejak dibentuknya tim COVID-19 ini, maka tanpa tenaga kesehatan yang tergabung di dalam tim tersebut memiliki tambahan pekerjaan sehingga mengakibatkan mereka harus tinggal di dalam area rumah sakit dan tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Di samping itu, meskipun mencegah penularan COVID-19 pada tim COVID-19 dan tanpa kesehatan pada umumnya sudah memadai, namun mereka masih sering merasa khawatir akan tertular virus tersebut karena mereka merasa bahwa mereka sangat beresiko untuk tertular dibandingkan dengan masyarakat yang tidak melakukan aktivitas pekerjaan di area rumah sakit. Pembahasan beban kerja tenaga kesehatan. Berdasarkan data hasil penelitian, didapatkan responden memiliki tingkat beban kerja yang bervariasi. Namun, tingkatan beban kerja tersebut lebih dominan berada pada tahap sedang sampai berat. Hal ini terjadi karena mereka bekerja di rumah sakit di masa pandemi seperti sekarang ini sangat rentan dan berisiko untuk tertular virus COVID-19. Karena beban tenaga kesehatan sudah bertambah dari yang biasanya selama masa pandemi dibandingkan dengan orang yang bisa bekerja dari rumah seperti kerabat atau teman-teman mereka, sehingga membuat mereka merasakan beban saat bekerja karena merasa takut untuk bekerja di rumah sakit karena peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Mamasa sangat pesat. Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa tenaga kesehatan dapat dengan mudah mengalami beban kerja di masa pandemi COVID-19 yang diakibatkan oleh adanya rasa khawatir dan cemas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di rumah sakit, karena sangat rentan dan berisiko untuk tertular dan menularkan virus COVID-19 dibandingkan dengan orang yang bisa bekerja dari rumah. Hubungan beban kerja terhadap tingkat stres kerja tenaga kesehatan di RSUD Kondo Sapata. Hal ini terbukti dari hasil penelitian didapatkan data responden memiliki tingkat beban kerja ringan dengan stres kerja ringan sebanyak 6 orang dan beban kerja berat stres berat sebanyak 28 orang. Oleh sebab itu, beban kerja adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi stres kerja pada tenaga kesehatan. Kondisi yang terjadi akibat berlebihannya pekerjaan yang harus diselesaikan, tidak mendukungnya lingkungan kerja, adanya beban pikiran dan mental serta ketakutan dan kecemasan yang berlebihan merupakan faktor yang dapat menimbulkan stres dalam pekerjaan. Adapun adanya beban dalam pekerjaan ini dapat memberikan rasa tidak nyaman dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja, sehingga dapat timbul respon dari dalam diri untuk melawan rasa tidak nyaman tersebut, namun dipersepsikan menjadi stres. Tingkat stres kerja tenaga kesehatan. Akibat adanya pandemi ini, tenaga kesehatan dapat dengan mudah merasakan stres kerja dikarenakan semakin meningkatnya kasus baru positif COVID-19, meningkatnya kasus orang dalam pemantauan ODP dan orang tanpa gejala OTG, serta rasa takut akan tertular dan menularkan kepada keluarga menjadi stres tersendiri bagi tenaga kesehatan yang memicu peningkatan
stres kerja pada tenaga kesehatan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Cat et al. 2020 yang menyatakan bahwa penyebab stres lain pada tenaga kesehatan adalah adanya kesadaran dari tenaga kesehatan akan angka kematian akibat infeksi COVID-19 yang berasal dari berbagai usia. Beban kerja yang tinggi dapat memberikan dampak signifikan pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Berikut adalah beberapa pembahasan terkait dampaknya. 1. Dampak terhadap kesehatan fisik. 1. Kelelahan fisik. Beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan yang kronis, di mana tubuh tidak cukup waktu untuk pulih. Ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, hipertensi, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. 2. Masalah postur tubuh. Pekerjaan yang mengharuskan duduk atau berdiri terlalu lama atau pekerjaan dengan gerakan repetitif dapat menyebabkan masalah muskuloskeletal seperti nyeri punggung, leher, dan sendi. 3. Gangguan tidur. Beban kerja yang tinggi seringkali menyebabkan stres yang bisa mengganggu kualitas tidur. Kurang tidur meningkatkan resiko obesitas, diabetes, serta gangguan kesehatan lainnya. 4. Gangguan kecemasan. Tekanan yang datang dari pekerjaan seringkali dapat meningkatkan kecemasan dan kekhawatiran berlebihan tentang kinerja dan masa depan pekerjaan. 5. Penurunan kepuasan hidup. Jika seseorang merasa selalu tertekan atau terbebani oleh pekerjaan, hal ini dapat mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk hubungan sosial dan kebahagiaan pribadi. 2. Dampak terhadap kesehatan mental. 1. Stres kronis. Beban kerja yang berat seringkali berhubungan dengan stres yang berkepanjangan. Stres dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk mengelola emosi, meningkatkan kecemasan, dan memperburuk suasana hati. 2. Depresi. Kelebihan beban kerja dapat menyebabkan perasaan tertekan, tidak dihargai, dan putus asa, yang lama-kelamaan bisa berkontribusi pada depresi. 3. Burnout. Kelelahan kerja. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh stres berlebihan di tempat kerja. Gejalanya meliputi kelelahan ekstrim, rasa tidak berdaya, dan penurunan kinerja. 3. Faktor penyebab. Faktor penyebab terbagi menjadi 2. Yang pertama, tugas yang tidak relatif. Beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas yang terlalu tinggi dan dapat meningkatkan tekanan. Yang kedua, lingkungan kerja yang tidak mendukung. Faktor seperti kurangnya dukungan dari atasan, ketidakpastian pekerjaan, atau konflik interpersonal dapat memperburuk dampak negatif terhadap kesehatan. 4. Solusi dan pencegahan. Solusi pencegahan terbagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen waktu. Yang kedua, menyediakan dukungan sosial. Yang ketiga, penyuluhan tentang keseimbangan hidup. Yang keempat, lingkungan kerja yang